Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aulina Metri dari kelas Sistem Informasi 6D Universitas Nurdin Hamzah, Kota Jambi. Di video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari program web yang sudah saya buat, yaitu tentang perpustakaan. Berikut gambaran dari program saya. Nah, di sini tinggal dicari aja localhost perpustakaan. Oke, ini udah muncul. Untuk bagian depan ini ada tulisan selamat datang di perpustakaan Jambi. Kemudian di bagian sini ada perpustakaan, audiometri, dan dashboard. Di dashboard ini ada dua, yaitu data anggota dan data buku. Oke, saya langsung pilih aja data anggota. Nah, karena di sini masih kosong, jadi tinggal saya tambah data. Tinggal diketik aja namanya, audiometri. Jenis kelamin perempuan. Masukkan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Judul buku, misalnya saya mau jumlah pinjamnya 1 aja. Nah, ini kalau sudah diisi tinggal di submit. Oke teman-teman, ini udah ada tulisan data berhasil ditambahkan. Di sini juga udah muncul datanya. Kemudian saya mau mengupdate datanya. Misalnya saya update jumlah pinjamnya menjadi 3. Tinggal saya klik update. Nah, oke, di sini sudah berubah menjadi 3 jumlah pinjamnya. Kemudian seandainya saya mau menghapus data ini, tinggal saya klik hapus data, kemudian tinggal klik OK lagi. Maka datanya akan terhapus. Oke, ini ada tulisan data telah terhapus. Nah, untuk bagian data buku juga sama aja seperti data anggota tadi. Di sini ada nomor buku, judul buku, pengarang, dan total buku. Judul bukunya saya pilih Mermaid. Pengarangnya Thomas. Total bukunya saya pilih 1 aja. Di submit. Oke, ini juga datanya udah berhasil ditambahkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena di sini aplikasinya sudah saya jelaskan sedikit ya cara kerjanya. Kemudian ke tahap selanjutnya, yaitu sebelum membuat aplikasinya ini kita juga harus membuat database. Nah, ini saya pakai SAM. Nah, ini adalah database-nya. DB Purpose. Di dalam DB Purpose ini ada TB anggota dan TB buku. Strukturnya ini ya, strukturnya tadi. Oke, ini tadi juga udah masuk nih judul bukunya Mermaid, nama pengarangnya Thomas, total bukunya itu 1. Nah, ini di sini. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat foldernya yaitu perpustakaan. Di sini saya pakai kode igniter.
Untuk CodeIgniter sendiri bisa kalian download aja di websitenya CodeIgniter. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui cara kerja CodeIgniter ini. Yang pertama itu di bagian autoload, config, database, dan rootesnya. Nah, yang pertama ini saya mau memberi penjelasan di bagian config. Untuk di bagian config ini, yang base URL-nya itu harus diisi seperti ini. Bagian perpustakaannya ini kalian isi sesuai dengan folder yang sudah kalian buat. Oke. Kemudian di bagian autoload, ini yang perlu kalian isi adalah di bagian libraries, kalian isi database. Nah, karena di sini saya juga pakai form validation dan session, maka di sini juga saya tambahkan supaya bisa terpanggil. Sama di bagian helper ini tinggal kalian isi URL. Kemudian di bagian database, ini kalian isi database-nya itu yaitu DB purpose atau sesuai dengan yang sudah kalian buat database-nya. Kalau ini bisa disesuaikan aja, yang ini aja yang penting. Oke. Kemudian di bagian routes. Untuk bagian routes ini default controllernya itu diisi perpustakaan juga. Nah, oke teman-teman, mungkin cuma ini di bagian config. Nah, kemudian selain itu kalian juga perlu membuat controller, views, models, htaccess, dan assets. Nah, untuk assets ini fungsinya adalah menyimpan coding-coding template admin LTE. Karena di sini saya menggunakan template admin LTE. Oke, di sini assets. Nah, lalu controller ini isinya adalah anggota dan buku. Kelas anggota extend CI controller. Kelas anggota. Untuk bagian anggota ini harus sesuai dengan file yang sudah kalian tulis di controllernya. Oke, ini untuk memanggil tambah data, admin, update, hapus. Oke, ini untuk pengisian ini harus benar-benar kalian sesuaikan dengan database kalian, sama di bagian header, footer, sidebar. Oke. Kemudian di bagian views. Nah, di dalam folder view ini saya membuat lagi folder admin. Di dalam folder admin itu ada anggota view, buku view, footer, header, sidebar, template. Di dalam anggota itu ada tambah anggota dan update anggota. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan anggota yang di programnya tadi ya. Misalnya saya mau memasukkan datanya itu. Nah, oke. Ini untuk update. Misalnya saya mau mengubahnya, di sini codingannya di bagian update. Nah, oke, untuk bagian buku juga sama aja. Ada 2, tambah buku dan update buku. Nah, ini anggota views. Ini untuk menampilkan bagian ini. Bagian ini. Di sini kalau kalian mau mengeditnya bisa di bagian anggota view.
Oke. Untuk buku view juga sama aja. Kalau bagian footer ini itu merupakan codingan dari template admin LTE tadi yang sudah saya partialin ke beberapa file, yaitu footer, header, sidebar, dan template. Nah, di sini juga udah dikasih base URL-nya supaya template-nya bisa jalan. Sidebar ini yang di bagian sini ya. Nih, di bagian sini sidebar. Oke, template. Template ini untuk di bagian selamat datang di Perpustakaan Kota Jambi. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan singkat dari saya tentang aplikasi pemrograman web perpustakaan yang sudah saya buat menggunakan kode igniter dengan template admin LTE 3. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada yang membingungkan, kalian bisa tanyain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.